Halo, Shalom, apa kabar? Guys, saya berdoa, saya berharap kamu sehat, kamu diberkati Tuhan. Katakan amin. Guys, kali ini saya mau berbicara tentang kekristenan yang menyenangkan. Yes! Gini guys, kenapa saya membawakan tema kekristenan yang menyenangkan ini? Karena kalau saya perhatikan, kekristenan banyak anak-anak Tuhan itu membosankan, boring, nggak menarik, jenuh, gak ada gairah. Wah, ini berbahaya guys. Kayaknya Kristen kok gini-gini aja ya. Takutnya berbahayanya gini, kalau ada yang nawarin, "Ih, sana aja deh, nanti lebih bagus." Nah itu repot, ya kan? Nah, contoh nih, ada teman saya, dia pelayanannya worship leader yang luar biasa. Kalau dia mimpin pujian dalam ibadah-ibadah kita sangat diberkati. Tapi satu kali dia jujur bilang sama saya, "Jim, kenapa ya kekristenan itu omong kosong kayaknya?" Hah? Kayaknya kok gini-gini aja, apa sih? Gitulah. Padahal jemaat kita, kalau lihat dia pelayanan, waduh keren banget. Kayaknya dia paling dekat sama Tuhan. Ternyata aslinya gak seperti itu guys. Dan saya perhatikan banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kebosanan dalam pengiringan akan Tuhan. Kekristenan yang menjemukan, gak menarik, gak bergairah, boring. Nah, kita akan bongkar semua. Saya percaya kalau kamu klik video ini gak kebetulan guys. Amin. Saya berdoa, saya berharap video ini bisa menolong kita semua. Nah, oke guys. Nah, di awal ini saya pengen membaca di Alkitab sebuah ayat atau tepatnya 3 ayat ya. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ketiga, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Diulang lagi guys. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Guys, perhatikan ya. Kalimat ini diulang 2 kali secara berurutan dalam 3 ayat yang berurutan. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Guys, ini kalimat keren banget gak sih? Ya, coba namanya diganti dari Henokh ke namamu. Dan Jimmy hidup bergaul dengan Allah. Kalau Daniel Mananta ekspresi gimana? Dan kamu hidup bergaul dengan Allah. Guys, satu kalimat yang ada di ayat Alkitab itu kalau ditulis sekali aja itu penting. Betul nggak? Tapi ini ditulis 2 kali guys. Artinya bisa nggak double penting? Artinya bisa nggak 2 kali lebih penting? Artinya bisa nggak sangat penting? Saya pikir nggak berlebihan ya. Dan saya mau bilang gini, kayaknya Tuhan pengen kita itu seperti ini. Bergaul dengan Allah seperti Henokh, karena ditulis 2 kali. Sekali aja penting, apalagi 2 kali kira-kira gitu. Kayaknya Tuhan pengen kita menaruh perhatian khusus dengan kalimat ini. Bergaul dengan Allah. Guys, kamu tahu nggak? Kenapa kekristenan banyak orang itu jenuh, boring, tidak bergairah, membosankan? Kenapa? Karena dia tidak bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggris kita ini disebut friend of God, temannya Tuhan, sahabatnya Tuhan. Dan Tuhan pengen bergaul sama kita guys. Ya, Tuhan pengen bergaul sama kita. Nah, ayo kita menaruh perhatian kita yuk lebih lagi yuk. Ya,
Bagaimana kita fokus hidup bergaul dengan Allah yang dikehendaki Allah. Guys, gini loh. Kekristenan yang dikehendaki Tuhan, kekristenan yang Tuhan mau adalah kekristenan yang bergaul. Ya, dengan Allah. Bukan sekedar beragama Kristen. Bukan sekedar mengikuti ibadah, liturgi, upacara keagamaan di gereja. Bukan sekedar kita melayani aja. Tapi kita punya hubungan dengan Tuhan. Akrab, dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat Kristenan kita akan bergairah, akan menyenangkan. Kenapa? Karena kamu tahu nggak guys, Tuhan kita itu pribadi yang menyenangkan. Tuhan kita itu seru. Yes, Tuhan kita itu Tuhan yang lucu, kadang-kadang serius. Nanti saya kapan-kapan buatin video tentang bagaimana Tuhan itu ada lucunya guys. Kisah-kisah bagaimana Tuhan itu melucu di Alkitab. Kocak gitu ya. Tuhan mungkin tidak seperti yang kita kira. Dia serius. Dia sangat berwibawa. Dia agak jaga jarak sama kita. Enggak. Tuhan itu seru. Tuhan itu menyenangkan. Tuhan itu pribadi yang mengasikkan. Nah guys, bayangin ya. Kalau hidup kita ini bergaul dengan Allah yang seru itu tadi, yang lucu, yang menarik, yang menyenangkan, otomatis kekristenan kita akan seru. Kekristenan kita akan seperti hidup. Kekristenan kita akan menarik, menyenangkan, bergairah. Ada yang bilang, ikut Tuhan Yesus itu ngeri-ngeri sedap. Kalau ngalami, pasti setuju. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Seru. Petualangan dengan Tuhan. Menyenangkan. Gitu ya guys. Nah, selanjutnya, kenapa ya di Alkitab tidak ada perintah kalau kita berdoa harus tutup mata, lipat tangan. Yang ngajarin kita berdoa tutup mata lipat tangan itu sebenarnya guru-guru sekolah minggu. Ya tujuannya baik ya, biar fokus. Tapi Alkitab tidak pernah ngajarin itu, tidak pernah memerintahkan. Ya, nah tujuannya apa? Kalau kita berdoa nggak perlu tutup mata, tujuannya ini guys. Supaya ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetap buka mata, tapi kita tetap bisa berhubungan dengan Tuhan. Contoh, kamu sedang nyetir, naik motor, kamu bisa ngobrol sama Tuhan. Gak perlu tutup mata, jangan tutup mata ya. Kalau kamu nyetir, naik mobil, naik motornya tutup mata. Kalau mau connect sama Tuhan, kalau mau ngobrol sama Tuhan, nanti nabrak. Ya, gak perlu tutup mata, tapi kamu bisa lirih di hati ngomong, Tuhan, apa yang ingin kau katakan? Aku mau mendengar. Ada teman saya naik motor, dia ngobrol sama Tuhan. Tuhan, kalau aku naik motor ini kau sedang apa sih? Kau lagi ngapain? Kamu tahu guys, Tuhan jawab gini guys. Aku di belakangmu, aku bonceng kamu nak. Oh my God, seru ya? Seru ya? Nah, ya nggak perlu tutup mata. Itu artinya seperti gini, Tuhan pengen dalam kehidupan kita sehari-hari kita libatkan Tuhan. Kita walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari Tuhan itu nyata buat kehidupan kita. Dia ada bersama dengan kita. Amin. Ya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, tidak hanya di gereja saja, tapi dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari guys. Yuk, alami Tuhan setiap hari, dalam hari-harimu.
Ya, mungkin kamu bekerja, ngantor, mungkin jadi guru, jadi dokter, bisnis, apalagi Gojek online, mungkin buruh, mungkin petani. Tetap dalam keseharianmu kamu bisa ngobrol sama Tuhan. Ayo alami Tuhan setiap hari. Pendeta Stefanus Suwarno pernah bilang, orang Kristen yang tidak pernah ngalami Tuhan, maka akan dangkal dan rapuh. Iya, nggak pernah ngalami itu akan dangkal. Kok gini ya? Kok gini ya? Nggak bener nih, nggak bagus nih, nggak mau Ya, kekristenan yang sejati itu bagaimana kita keseharian kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kata-katanya keren ya. Walk with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Uh. Ya, ayo kembangkan itu guys. Amin. Ya, jangan sampai kekristenan kita itu hanya rutinitas. Jangan sampai kekristenan itu hanya membosankan saja dalam hidup ini. Ya, jangan membosankan dong. Gak bergairah, monoton, gak seru, menjenuhkan. Gak. Kekristenan yang benar, yang sejati itu seru, itu menyenangkan, itu bergairah, ngeri-ngeri sedap, keren. Karena Tuhan kita keren, Tuhan kita seru, Tuhan kita menyenangkan. Nanti saya akan kasih contoh-contoh. Tuhan itu, wah seru banget guys, seru banget. Ya, kalau kekristenanmu hanya gereja tapi nggak punya hubungan, pelayanan nggak pernah punya hubungan pribadi, hanya rutinitas, hanya liturgi keagamaan, upacara-upacara keagamaan, tapi nggak punya hubungan dekat, itu kekristenan yang menyedihkan, kekristenan yang membosankan, kekristenan yang gak baik. Itu bukan kehendak Tuhan. Ya, nah, emang dasar ayat Alkitabnya apa, Pastor Jim? Kekristenan itu menyenangkan, seru, asik. Ya sebenarnya dari ayat tadi, Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi 300 tahun lebih Henokh bergaul dengan Allah. Guys gini, kalau bergaulnya itu membosankan, boring, jenuh, rutinitas, pasti nggak sampai 300 tahun. Bener nggak? Pasti cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Paling-paling mentok 5 tahun. Ini 300 tahun. Sampai ujungnya apa? Sampai ujungnya Henokh diangkat sama Tuhan. Karena gini, Henokh itu berhubungan dengan Tuhan itu akrab, seru, bestie, sahabat, dekat, teman. Sampai Tuhan, saking asiknya hubungan mereka, Tuhan gak tahan untuk meninggalkan Henokh. Nok, meskipun aku Allah dan engkau manusia, aku gak mau jauh darimu. Kita bestie forever yuk. Sorry. Langsunglah diangkat. Naik ke surga guys. Kenapa? Karena Tuhan dan Henokh begitu menikmati hubungan itu. Itu seru banget. Sampai Tuhan gak mau dipisahkan lagi. Amin. Dan itu yang dikehendaki Tuhan kepadamu. Kekristenanmu bergaul dengan Allah. Ngalami Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Ya. Ya. Jawabannya simple. Kenapa? Kekristenan seringkali membosankan dirasa. Kekristenan sekali menjenuhkan rasanya. Karena tidak ada hubungan dengan Tuhan. Karena tidak ngalami Tuhan. Karena Tuhan itu tidak dekat dengan kamu. Ya, hanya sekedar beragama, ikut liturgi ibadah, dan lain sebagainya. Nah, guys, melakukan aktivitas agama, ya,
gereja, liturgi ibadah, bahkan pelayanan, tapi tanpa hubungan dengan Tuhan. Waduh, coba cek dengan rendah hati. Apakah kekristenanmu seperti itu, guys? Bosen, boring, hanya upacara keagamaan. Tuhan itu nggak kenal kamu. Ya, maksudnya kamu nggak kenal sama Tuhan. Nggak ada cerita sama Tuhan. Ya, hanya agama doang. Apakah kekristenan seperti itu, guys? Guys, itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan pengen dekat dan bergaul sama engkau. Tuhan pengen ngobrol, bicara, ngomong serius, kadang bercanda. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita bukan zat. Tuhan kita bukan robot. Tuhan kita adalah pribadi. Dia bisa senang, bisa sedih, dia bisa lucu, dia bisa serius, dia bisa amazing, gitu. Ngagetin, kasih surprise, dan lain sebagainya. Ya, hubungan dengan Tuhan harusnya lebih penting daripada aktivitas agama. Coba saya ulang sekali lagi ya. Hubungan dengan Tuhan itu harusnya lebih penting daripada sekedar rutinitas keagamaan, aktivitas keagamaan, upacara keagamaan, liturgi keagamaan, bahkan pelayanan keagamaan. Itu lebih penting hubungan, lebih penting. Bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Katakan amin. Ya, ayo bongkar kekristenanmu yang salah, yang boring, yang menjenuhkan, bongkar. Maaf ya. Tuhan mau kamu punya kekristenan yang dinamis. Ada gejolaknya, ada gairahnya, ada seru-serunya. Kalau le mineral ada manis-manisnya. Ya, kekristenan kita harus menyenangkan, amin. Karena Tuhan kita menyenangkan. Ya. Dan guys, ada berita baik sekali. Berita baiknya adalah Allah itu pengen dekat sama kamu. Allah itu pengen bergaul sama kamu. Ya, bahkan Allah pengen dekat dan bergaul itu melebihi kita pengen dekat. Kita pengen bergaul. Ya, Allah itu lebih pengen bergaul dengan kita. Jauh daripada kita pengen bergaul dengan Allah. Kalau kamu bilang, Pastor Jim, saya pengen bergaul dengan Allah. Iya, tapi saya mau kasih tahu. Allah jauh lebih pengen bergaul daripada kamu. Jadi apa? Allah pengen banget. Allah pengen bangetan dekat dengan kamu, bergaul dengan kamu. Sepertinya gini, setiap hari Allah menanti-nantikan kita, anak-anaknya. Nak, sini lo nak bergaul sama aku. Sini lo nak dekat sama aku. Nah, ngobrol yuk. Dia pribadi guys. Dia setiap hari menanti-nantikan kita. Tapi kalau boleh jujur kadang kita ini sok sibuk. Ya, kita nggak punya waktu bersekutu pribadi dengan Tuhan. Sepertinya, gimana sih? Nggak bisa caranya. Ngobrol aja seperti kamu ngobrol sama teman dekatmu. Kita ini disebut sahabatnya Tuhan. Temannya Tuhan. Bapak kita, Bapak yang baik banget. Bapak yang dekat. Bapak yang sayang sama anak-anaknya. Ya, jangan percaya kalau ada doktrin yang ngajar kita bahwa Tuhan itu enggak kalau ngobrol masa Tuhan masih ngomong sih sama kita, ngomong mah lewat Alkitab aja. Enggak guys. Tuhan enggak dibatasi oleh Alkitab yang tertulis. Tuhan sampai sekarang masih ngomong, dia pribadi yang hidup. Ya, dia tuh pribadi yang dinamis, yang bergerak, dia pengen ngobrol ini, ngobrol itu, punya hubungan dekat sama kita. Bayangin, ketika manusia jatuh dalam dosa, sehingga dia terpisah dari Allah, Allah itu langsung menyelenggarakan apa? Keselamatan. Dia merancang bagaimana
mengembalikan hubungan dekat antara dia dengan manusia. Akhirnya dia serahkan Yesus, anak yang tunggal yang dikasihi, supaya bisa dekat dengan kita kembali. Sehingga sekarang melalui darah Yesus kita sudah diperdamaikan lagi dengan Allah. Tapi kalau hati kita jauh, ayo mendekat. Amin. Tuhan sudah bayar harganya supaya kita bisa dekat sama Tuhan. Ayo dekat lagi. Ya, cari Tuhan, cari wajahnya, cari pribadinya. Inginkan dia, inginkan kehadirannya. Lebih dari berkat-berkatnya. Amin guys. Ini ada beberapa contoh ya kesaksian yang dialami oleh beberapa orang. Hal-hal sederhana guys. Contoh, ini kejadian di Jepang. Ada gadis di Jepang. Saya nggak tahu ya, ini gadis Indonesia atau gadis Jepang. Gadis ini takut akan Tuhan. Dia mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Satu kali, dia bersaksi gini. Ketika dia berjalan di jalan biasa guys. Lalu setelah melewati beberapa orang di sana, tiba-tiba Tuhan berbicara di hatinya. Nak, putar balik. Kembali nak. Doakan orang yang sedang di pinggir jalan itu. Hah? Tuhan, saya nggak kenal. Tapi karena engkau yang nyuruh. Oke, dia putar balik guys. Gadis perempuan di Jepang. Lalu, Tuhan, aku doain ya. Lalu dia ngomong sama orang itu. Yang ditunjuk Tuhan. Bapak, apa kabar? Ya, saya berharap kamu baik, sehat ya Pak. Pak, boleh nggak saya doain Bapak? Dan puji Tuhan Bapak ini ternyata mau didoakan. Bapak ini ternyata punya sakit guys. Ketika didoakan dengan sederhana di pinggir jalan itu, dalam nama Tuhan Yesus, tahu guys, tiba-tiba Bapak ini disembuhkan. Oh my God. Ini gadis biasa, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, kesembuhan ilahi, bukan. Ini jemaat biasa seperti kamu dan saya. Doain, sembuh guys. Dan kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ya, Bapak ini akhirnya terima Tuhan. Hanya sesimpel itu. Tapi ketika Tuhan ngomong sama gadis ini, dia lakukan, maka kehendak Tuhan terjadi. Orang itu diselamatkan. Keren ya? Kamu mau kan dipakai Tuhan kayak gitu-gitu? Mau ya? Amin. Kembangkan ya itu ya, bergaul dengan Tuhan. Ya. Di hati ini seringkali Tuhan banyak ngomong sama kita, tapi mungkin kita abaikan, kita anggap itu suara biasa. Nah, sekarang mulai peka. Jangan-jangan Tuhan berbicara sama kamu sesuatu dan lakukan. Amin. Kembangkan yuk hubungan bergaul dengan Tuhan. Maka kekristenanmu akan menyenangkan. Kekristenanmu akan dinamis. Kekristenanmu akan bergairah. Ya, coba kalau gadis ini nggak pernah dengar sama Tuhan, ya kekristenan gitu-gitu aja, nggak pernah ngalami apa-apa, bener nggak? Bener nggak? Kalau gadis ini nggak pernah dekat sama Tuhan, ya dia jalan-jalan aja, kayak nggak ada apa-apa, kekristenannya mati, gitu-gitu doang. Itu salah satu contoh. Contoh lagi, istri saya guys, dia itu nggak suka orang malas. Ya, dia itu nggak suka orang kayak kurang ajar, rese, nggak sopan, dia tuh nggak suka. Tapi satu kali dia ngelihat ada kayak apa ya, pengemis gitu ya, kasar. Dia tuh beberapa kali sudah lihat pengemis kasar itu, dia nggak seberapa suka. Tapi Tuhan ngomong guys, belikan dia makan. Tuhan, nggak ada pengemis lain kah? Tapi karena dia tahu itu Tuhan dan dia taat guys, dan dibeliin. Sedikit rada jengkel ya, tapi dia taat. Nih buat kamu. Sama dia masih kasar-kasar gitu guys. Tapi itulah Tuhan kita. Seringkali Tuhan pengen kita lakukan sesuatu yang mungkin kadang gitu kita nggak terlalu suka. Tapi Tuhan mau. Ya. Nah, selanjutnya. Ini saya sudah tulis beberapa pengalaman saya pribadi dengan Tuhan. Nggak terlalu banyak sih, tapi saya sudah catatin. Ya, satu kali ketika saya lagi emosi karena saya dihina, ya, karena saya dipermalukan di depan banyak orang. Karena latar belakang saya itu suka berantem dulunya. Waktu itu saya belum menikah, saya ada ego laki-laki gitu ya, namanya pride.
laki-laki pride, bukan pride. Itu seperti diinjak, saya marah. Saya bilang gini sama Tuhan, saya mau pukul orang ini sekali aja, nanti saya minta maaf. Saya minta ampun sama engkau. Saya sudah lepas sendal, saya sudah siap-siap guys. Saya udah gak tahan, saya mau hajar itu orang. Tapi tiba-tiba suara Tuhan itu menggema di hati saya, ngomong gini guys, apakah itu hambaku yang setia? Waduh. Kamu bisa ngerasain frasa kalimat dari Tuhan? Apakah itu hambaku yang setia? Langsung saya diam, saya ikuti suara Tuhan, saya nggak membalas guys. Ya, itu salah satunya. Saya belajar untuk ngikutin ya suara Tuhan itu. Lalu suatu hari ketika saya nginap di rumah saudara, tiba-tiba Tuhan buka mata roh saya. Ya, saya dilihatkan itu roh zina. Wah, roh zina Tuhan. Dan yang saya lihat adalah bentuknya seperti wanita gitu, perempuan muda, ada tanduknya dua, kulit ininya kayak Catwoman gitu, kostumnya melekat gitu, kayak kulit merah legam, merah hitam. Lalu ada buntutnya guys, tapi matanya itu tajam banget, apalagi kalau dilihat oleh laki-laki seperti itu, menarik secara seksual. Itu roh zina kata Tuhan. Oh. Selanjutnya pengalaman saya dengan Tuhan adalah ketika saya punya usaha, punya bisnis yang saya bangun dan gagal, lalu saya memulai lagi bisnisnya, saya agak khawatir, tapi Tuhan bilang gini guys, bukan dengan tanganmu, tetapi dengan tanganku, aku bangun usahamu. Waduh, saya senang banget. Singkat cerita, walaupun ada triki-triki jalannya, tapi kamu tahu, usaha saya sukses berjalan dengan luar biasa. Bahkan 4 kali lipat dari yang saya harapkan. Luar biasa ya. Lalu selanjutnya, ketika saya punya tabungan ya, yang saya kumpulin dengan susah payah, saya hemat makan, saya nggak ke mall, saya nggak nonton gitu ya, saya tabung, saya kerja, sama kuliah waktu itu, saya sudah terkumpul uang 18 juta, tiba-tiba Tuhan ngomong gini guys, apakah engkau mengasihi aku? Saya langsung jawab, iya Tuhan. Lalu Tuhan tanya yang kedua, Jim, apakah engkau mengasihi aku? Hah? Kok tanya lagi? Bukan Tuhan nggak tuli kan? Nggak ada gangguan pendengaran kan? Lalu saya jawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Guys, dia tanya yang ketiga, Jim, apa benar engkau mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Saya agak takut guys. Guys, tapi saya mau kasih tahu ya, suara yang saya dengar dari Tuhan ini bukan suara telinga audible, bukan telinga jasmani suaranya, tapi suara yang menggema di hati. Ya, nanti kamu kalau punya pengalaman dengan Tuhan terus dengar suara Tuhan, nanti kamu akan terbiasa dan bisa membedakan ini suara siapa ya. Ini suara Tuhan, suara diri sendiri, atau bahkan suara setan. Nanti dengan pengalaman terus, berjalannya waktu kamu akan bisa membedakan. Ya, lanjut ya. Lalu Tuhan ngomong, ambil, kan saya jawab ya, pertanyaan ketiga, ya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari apapun. Lalu Tuhan ngomong ini, ambil uang tabunganmu yang 18 juta itu, aku mau pakai. Itu uang hasil jerih payah dan penderitaan. Itu uang satu-satunya untuk masa depan saya. Tapi waktu itu saya belum nikah, Tuhan suruh ambil. Aduh Tuhan, nangis saya. Memang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, gitu ya. Lalu ya udah Tuhan, aku mau belajar taat. Kasih pendeta itu 2 juta.
kasih pendeta A 2 juta, kasih pendeta B 2 juta, kasih untuk pembangunan gereja ini sekian juta, dan lain sebagainya. Saya kasih, Pak Pendeta ada berkat dari Tuhan. Lalu pendeta nih, waduh Pak Jimmy, terima kasih Pak. Ini adalah doa kami Pak. Dan Tuhan menjawab lewat Pak Jimmy. Wah, dia nangis bahagia guys. Tapi ketika saya beri, saya juga nangis guys. Nangis sedih. Karena itu uang penderitaan guys. Tapi ketika saya taat bagi-bagi ke semua orang yang Tuhan jelas katakan, ada damai sejahtera. Ya udah Tuhan, aku mau belajar taat. Karena sesungguhnya segala sesuatu ini milik-Mu. Aku mau belajar taat dan menyenangkan-Mu. 15 juta dipakai, sisa 3 juta. Ini Tuhan masih 3 juta, habisin sekalian. Rada gemes. Tapi Tuhan bilang, enggak cukup nak. 3 juta disimpan. Singkat cerita guys. Tanpa saya harap-harapkan. Saya nabur 15 juta. Tiba-tiba mami saya telepon, Jim ini ada berkat buat kamu. Buat tambah-tambah kamu. Buat modal kamu. Persiapkan masa depan. Ini uang 60 juta buat kamu. Mami saya bukan orang yang kaya raya. Tapi dia bisa siapkan uang itu untuk saya. Saya percaya itu Tuhan. Amin. Lewat mami saya. Dari 15 juta saya dapat 60 juta. 4 kali lipat. Tapi yang saya mau tekankan bukan bonus tabur tuanya. Tapi adalah pengalaman saya dengan Tuhan. Katakan amin. Selanjutnya. Saya pernah guys, lagi doa nih. Doa nyembah Tuhan. Tiba-tiba ada satu muka orang lewat. Ada apa sih Tuhan? Lalu Tuhan bilang, ambil uang 500.000. Kasih orang itu. Lalu uang 500.000 waktu itu cukup banyak buat saya. Tapi saya taat. Singkat cerita, sekitar jam 5, jam 6 sore. Saya ketemu orang itu di depan gereja. Saya kasih, Pak ini ada berkat dari Tuhan. Lalu dia langsung hitung guys. Nggak sopan ya. Dia langsung hitung di depan saya baru mau pergi. Tunggu, Jim. Tunggu, Pak. Dia nangis, guys. Loh, kenapa nangis? Saya bilang. Saya tanya, kenapa? Dia bilang gini, guys. Serem nih, serem. Merinding, guys. Dia bilang, Kak Jim tahu? Dari bangun tidur tadi pagi, sampai sore saya nggak keluar kamar. Saya nggak makan, saya berpuasa, saya nggak kemana-mana. Saya di dalam kamar berdoa sama Tuhan. Minta uang 500.000. Dan sekarang Kak Jimmy bawa uang 500.000 buat saya. Kak Jimmy dipakai Tuhan. Loh, emang Bapak butuh apa? Saya butuh buat bayar sekolah anak saya. Karena saya sudah nunggak lama dan besok deadline terakhir. Kalau nggak anak saya akan dikeluarkan dari sekolah. Guys, saya senangnya minta ampun. Dalam hati, iya ampun saya bisa dipakai Tuhan loh. Karena saya bergaul dengan Tuhan, Tuhan ngomong sesuatu saya lakukan. Bukankah kekristenan seperti ini? Kekristenan yang menyenangkan guys. Amin. Saya pengen kamu ngalami juga. Itu bukan hal yang spektakuler kok. Itu biasa aja. Ngalami Tuhan setiap hari itu wajar. Amin guys. Lalu pernah juga satu kali Tuhan bilang hal sederhana. Waktu itu saya masih ngekos, belum nikah, uang juga nggak terlalu banyak. Tapi Tuhan ngomong gini, Jim, jamin makannya si A. Itu teman saya, pengangguran. Jadi saya bilang sama dia, untuk masalah makan, tenang, saya yang cukupkan. Walaupun saya ini bukan orang yang kaya, waktu itu masih pas-pasan. Tapi saya mau dipakai Tuhan. Saya berkati itu si A. Ya, seperti itu guys, Tuhan itu gitu. Nah, nanti saya mau cerita, Tuhan itu lucu. Nanti di sini ada guys. Ya, selanjutnya dulu ya. Satu kali saya merasa aneh dalam diri saya. Ya, jadi kok saya merasa khawatir, tapi nggak tahu yang dikhawatirkan apa. Saya merasa takut, tapi yang ditakutkan apa juga nggak tahu. Semua baik-baik aja. Saya nggak tahan, saya pergi ke rumah doa di Ungaran, Taman Getsemani. Kamu tahu ada di situ rumah doa. Saya doa puasa di sana. Dan berapa hari ya? Kalau nggak salah itu 2 malam 3 hari. Ketika saya mau pulang, saya agak gimana gitu ya, karena nggak dapat apa-apa. Ya, saya 3 hari di sini nggak dapat apa-apa dalam hati gitu.
Ya udah saya mau pulang, sebelum pulang saya mau doa dulu sebentar, doa pamitan gitu kira-kira. Tuhan saya mau pulang ya, ya walaupun saya nggak dapat apa-apa tapi saya mau tetap mengucap syukur. Makasih Tuhan. Waktu amin, tiba-tiba mata rohani saya dibuka. Kamu tahu guys, di belakang saya ini hinggap seperti kelelawar besar yang melingkupi saya, tapi kepalanya 2. Warnanya abu-abu hitam. Nah, Tuhan bilang, itu adalah roh khawatir dan roh takut. Oh ya ampun. Ini nih yang seringkali merongrong saya, ini kurang asem nih. Lalu Tuhan bilang, usir. Saya pegang, dalam nama Yesus, pergi. Ya ampun guys. Seperti ada yang lepas. Push. Ya ampun, hidup saya lega luar biasa. Saya happy, saya seperti terlepas. Oh my God. Untung Tuhan ngomong. Ya, itu salah satu pengalaman saya lagi dengan Tuhan. Ya, ya, ketika saya diuji Tuhan dan saya lulus, dan ceritanya agak panjang tapi nggak usah. Tuhan bilang gini guys, kamu lulus nak, lulus, dari mantap, saya lulus guys. Ya, Tuhan kadang-kadang nguji, betul? Amin. Dan kekristenan itu gitu guys. Kadang Tuhan nguji, kadang Tuhan ngomong sesuatu, memerintahkan sesuatu, kadang Tuhan negur. Kadang Tuhan ingetin kita akan ayat firman Tuhan. Itulah kekristenan yang benar, yang menyenangkan, yang bergairah, yang dinamis, yang seru. Amin. Nah, ini ada cerita lucu yang saya pernah alami dengan Tuhan. Ini mungkin kamu agak nggak percaya, tapi saya alami guys. Jadi gini, saya ini kan waktu hari-hari itu sedang diajar Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena ada ayatnya apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi dikit-dikit saya mengandalkan Tuhan. Saya berusaha untuk tanya Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Termasuk ketika saya waktu itu pengen potong rambut. Tuhan, saya mau potong rambut. Tolong ya Tuhan, berkati. Akan ngandalin Tuhan kan? Amin. Kalau saya potong rambut, tahu guys, muka saya habis dipotong rambutnya terlihat culun kayak curut guys. Ya, muka saya kayak curut, jelek banget, culun banget. Aduh, kan kalau salah potong guys, itu rambut kan nggak bisa disambung lagi. Nanggungnya bisa 1 bulan, 2 bulanan. Aduh, dalam hati saya ini kocak banget muka saya, tapi udah nggak bisa dibenerin lagi. Tuhan, bukankah aku tadi udah doa dan biasanya Engkau berkati aku ketika aku ngandelin Tuhan, ngandelin Engkau. Kok kenapa muka kayak curut? Saya rada protes sama Tuhan. Saya lagi bertanya-tanya sama Tuhan. Guys, kamu tahu? Tiba-tiba seperti mata saya dibuka untuk melihat Tuhan. Saya lihat Tuhan Yesus terpingkal-pingkal. Ngelihat potongan rambut culun saya, muka saya kayak curut. Tuhan Yesus itu tertawa terpingkal-pingkal melihat saya. Lalu dia ngomong gini guys. Jim, sorry. Tapi ini lucu banget sih. Ini kocak banget sih. Sorry ya Jim, tapi ini lucu banget. Ya ampun. Itu Tuhan seperti ngeprank saya. Ini kalau kamu nggak ngalamin, kamu nggak percaya guys. Ini seperti sahabat karib, teman dekat yang ngeprank, yang iseng. Dan ketika saya melihat Tuhan tertawa terpingkal-pingkal, saya rada agak jengkel sih. Ih, lu ngerjain ya. Tapi saya bilang, ya udahlah Tuhan, kalau kau senang ya udah nggak apa-apa lah, aku rela. Ih, dasar gitu kira-kira. Dan Tuhan masih terpingkal-pingkal. Saya rela muka saya kayak culun. Asal melihat Tuhan bahagia. Asal lihat Tuhan tertawa. Saya rela. Nggak ada sakit hati, nggak ada benci. No. Ini seperti seorang teman bercanda.
Tadi saya bilang, Tuhan itu seru guys. Tuhan itu menyenangkan. Dia nggak pribadi yang, oh haleluya, shalom, haleluya, apa kabar? Bukan. Dia sahabat yang seru. Amin. Saya berdoa, kamu ngalami juga guys. Tuhan pengen. Tuhan pengen ngalami sama engkau. Pribadi lepas pribadi. Amin. Itulah cerita sedikit ketika saya melihat Tuhan tertawa, terpingkal-pingkal. Tapi saya punya cerita juga, saya melihat Tuhan nangis guys. Jadi ceritanya gini, waktu itu saya sedang ada di kota Jepara, kota kecil, tempat kelahiran saya. Saya lagi nonton TV guys. Nggak hal-hal yang rohani, lagi doa lagi enggak. Tiba-tiba Tuhan ngomong, Jim pergi ke pasar sekarang. Itu sekitar jam setengah 11, jam 11 siang guys. Saya berangkat, saya tahu itu Tuhan. Ngapain sih ke pasar? Dalam hati gitu. Cuman karena saya tahu itu Tuhan, saya coba taati. Sampai di pasar yang Tuhan perintahkan, saya masih duduk di motor. Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan, saya sudah di pasar, ada apa? Lalu Tuhan ngomong lagi guys, kamu perhatikan orang-orang yang ada di pasar itu. Satu persatu, perhatikan baik-baik. Lalu saya taati, saya lihat orang-orang di pasar, dia banyakkan ibu-ibu walaupun ada bapak-bapak. Sama anaknya seringkali ya, belanja, tawar-menawar, ekspresinya ada yang bercanda, ada yang tertawa, ada yang ngobrol serius dan lain sebagainya. Ketika kurang lebih 10-15 menit, saya bilang, sudah Tuhan, saya sudah lihat satu persatu dengan baik-baik. Lalu tiba-tiba guys, saya seperti melihat Tuhan di sebelah saya. Dia nangis. Sangat sedih guys. Seperti dia nangis tuh kehilangan seseorang yang dia kasihi gitu loh. Dia nangis tuh kayaknya dia pengen, aduh frustasi nangis. Loh dalam hati gini kan guys. Bukankah dia Tuhan yang tidak kekurangan apa-apa? Dia bisa semuanya kok, ngapain nangis? Bener gak guys? Saya bingung, saya cuma diem, saya nggak berani tanya apa-apa. Dan ketika tangisnya sudah mulai reda, saya memberanikan diri tanya, Tuhan, kenapa engkau nangis? Ada apa Tuhan? Lalu Tuhan bilang gini guys, kamu tahu Jip, mereka semua orang-orang di pasar itu dan banyak orang lainnya sedang bergerak ke neraka. Dan mereka akan dihukum selama-lama-lamanya di sana. Kenapa guys? Tiba-tiba saya dapat pengertian dari Tuhan. Oh iya ya, mereka di pasar ini mayoritas bukan orang Kristen. Karena kekristenan di Jepara sangat sedikit sekali. Dan mayoritas mereka sedang dihukum di neraka. Sedang bergerak, berjalan masuk neraka guys. Dan Tuhan akan kehilangan mereka pribadi lepas pribadi. Tiba-tiba guys, saya merasakan hati Tuhan itu seperti nyetrum di hati saya. Dan saya mengenal hati Tuhan yang begitu mengasihi jiwa-jiwa guys. Dan saya ikut nangis, ya ampun, iya ya Tuhan. Mereka sedang bergerak ke neraka. Saya ikut nangis di pasar itu guys, aneh kan? Di pasar cowok nangis. Tapi sejak hari itu memang saya bilang gini, Tuhan, kau pakai aku lah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku mau terlibat di dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Sehingga sejak itu hidup saya arahnya berubah. Saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, sekolah Alkitab, untuk diperlengkapi dan lain sebagainya. Guys, itulah beberapa cerita kesaksian bagaimana kekristenan itu dinamis, seru, dan menyenangkan. Amin. Kekristenan atau hidup dalam Tuhan itu harusnya seru kayak gini guys. Menyenangkan, dinamis, bergairah, asik, mendebarkan. Amin. Dan saya pengen kamu alami. Jangan kekristenan mau membosankan. Jangan sampai ya. Membosankan, menjenuhkan. Ya, apaan sih ini Kristen-Kristenan? No. Kekristenan itu harusnya seru. Menyenangkan. Amin.
Dan Tuhan kita pengen kita ngalami kekristenan yang seru itu. Caranya gimana? Caranya bergaul dengan Tuhan yang seru itu. Jadi gini guys, saya mau simpulkan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang kekristenannya boring, menjenuhkan, membosankan. Kekristenannya menjenuhkan. Seperti kekristenan omong kosong kata teman saya tadi. Kenapa? Karena mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan seperti Henokh. Mereka nggak bergaul dengan Tuhan sebagai teman dekat, teman karib. Ketika kamu anak-anak Tuhan hidup bergaul karib dengan Tuhan, ya, jadi teman dekat, maka kekristenan makan bergairah, seru, karena Tuhan kita seru, Tuhan kita lucu, Tuhan kita kadang serius juga, Tuhan kita ada ceritanya, Tuhan kita ingin berkata-kata sama kita, Dia ingin pakai kita. Amin guys, yuk jadi sahabatnya Tuhan. Yuk. Bongkar semua kekristenanmu yang menjemukan itu, membosankan itu. Bongkar guys. Ayo milikilah kekristenan yang menyenangkan, yang seru, yang asik. Ya, dan Tuhan mau itu kok guys. Tuhan yang mau ini. Amin. Itu kehendak Tuhan. Kekristenan yang menyenangkan itu kehendak Tuhan. Kekristenan yang seru itu adalah maunya Tuhan. Sampai ditulis 2 kali dalam 3 ayat berurutan. Hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah yuk. Hidup bergaul dengan Allah. Maka hidup makan seru. Kekristenan makan seru. Dan kau gak gampang goyah dan gampang rapuh. Amin. Kau akan kuat. Karena kau ngalami. Oke, saya mau berdoa buat kamu. Boleh? Supaya kamu ngalami. Hidup bergaul dengan Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Buat teman-teman yang menyaksikan video ini, hamba berdoa khusus. Kiranya mereka juga akan mengalami Engkau secara pribadi. Mereka dekat dengan Engkau. Mereka bergaul karib dengan Engkau. Mereka mendengar suaramu. Dalam keseharian mereka mengenal Engkau secara pribadi. Ada hubungan dekat. Sebagai sahabat. Sebagai teman yang seru. Yang dekat ya Tuhan. Terima kasih. Terjadi dalam hidup mereka. Tuhan kiranya membongkar kekristenan yang membosankan. Kekristenan rutinitas. Kekristenan yang menjemukan. Dalam nama Yesus terbongkar. Dan diganti dengan kekristenan yang menyenangkan. Yang bergairah, yang dinamis. Dalam nama Yesus terjadi. Dalam nama Yesus. Berdoa buat telinga rohani mereka. Supaya mereka peka akan suara Tuhan. Mereka bisa membedakan suaramu ya Tuhan. Suara diri sendiri dan suara iblis ya Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Guys, yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya. Dan saya mendorong kamu membagikan video ini kepada orang-orang yang kamu pikir kamu perlu membagikannya. Supaya apa guys? Supaya kekristenan mereka bergairah. Supaya kekristenan mereka juga seru, dinamis, dan menyenangkan. Tuhan Yesus berkati. Bye.